Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Prasetyawan dari ITB Tuban, Prodi Sistem Informasi, kelas B, NIM 230201406. Saya akan memberikan tutorial cara mendesain form UI di Android Studio. Langsung saja, pertama-tama kita klik File, kita klik New Project. Kita pilih yang empty activity, kita next saja. Ini kita kasih nama projectnya, karena saya akan membuat from data barang. Ini saya kasih nama seperti ini, from data barang. Karena saya akan menjalankannya di Android 11, saya akan memilih minimum SDK yang ini, API 16 4.1 Jelly Bean. Lalu kita finish. Kita tunggu. Sudah seperti ini, kita tunggu saja. Kalau muncul seperti ini, kita bisa yes. Kita tunggu hingga file-file di sini keluar. Ini sudah keluar. Sebelum kita mendesainnya, kita harus mengganti coding modul di Gradle script. Kita pilih yang build Gradle yang modul ini, kita klik 2 kali. Ini codingnya akan saya ganti dengan coding untuk versi Android 11. Saya sudah menyiapkan codingnya, jadi saya akan mengkopikan saja. Di sini sudah. Jangan lupa kita synckan di sini, sync project with Gradle files. Kita klik saja yes, dan kita tunggu. Jika sudah tersync, kita bisa melihatnya di sini di event log. Ini sudah. Langsung saja kita ke desainnya. Kita bisa akses di sini di res, lalu layout, activity, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Seperti ini tampilannya. Di sini ada palet yang berisi berbagai elemen, dan di sini ada halaman kosong. Ini yang akan kita desain. Pertama-tama saya akan mengganti backgroundnya ini. Jadi saya sudah menyediakan backgroundnya berupa PNG yang sudah saya desain dari Canva. Di sini seperti ini kira-kira tampilannya. Langsung saja akan saya copy. Seperti ini tampilannya, akan saya copy.
Saya akan paste di sini, di drawable. Saya klik, dan paste. Kita pilih yang atas ini, kita oke. Saya akan ganti namanya menjadi BG1 dan oke. Sudah, ini sudah saya siapkan. Langsung saja kita atur codingnya agar backgroundnya muncul. Ini akan saya split saja. Saya tidak akan menggunakan paret, jadi saya akan mengcodingnya. Bentar. Nah, jadi ini saya akan mengganti layoutnya menjadi linear layout. Ini akan saya ganti. Ini kan semuanya constraint layout. Ini akan saya expand sedikit baru kelihatan. Ini yang bawaan constraint akan saya hapus saja. Sudah. Dan saya akan memasukkan background yang tadi, coding ini Android background. Nah, ini sudah terdeteksi, akan langsung saya klik. Nah, dan sudah masuk seperti ini tampilannya. Selanjutnya saya akan memberikan judul untuk formnya. Ini akan saya edit menjadi judul form yang saya inginkan, yaitu data barang. Ini akan saya ubah gaya teksnya dengan cara Android text, Android text. Saya ubah warnanya dulu menjadi putih. Nah, sudah. Lalu untuk ukurannya juga akan saya ubah Android text size SP. Nah, sudah. Akan saya buat juga agar semakin menarik. Android text style world. Nah, ini akan posisinya di pojok atas. Saya akan menggantinya menjadi di tengah. Ini bisa kita buat di sini Android gravity saya pilih yang center horizontal. Nah, ini sudah di tengah. Saya akan mengatur dulu di sininya agar semua elemennya menjadi vertikal.
agar mudah untuk menyusunnya. Menggunakan Android Orientation yang vertikal. Sudah. Ini akan saya kasih margin agar teksnya berjarak. Saya pilih yang margin top. Kita atur jaraknya misal 30. Nah, seperti ini. 30 yang DP. Ini judulnya sudah. Selanjutnya saya akan membuat layout lagi, yaitu linear layout. Linear layout ini untuk lebarnya saya akan memilih match parent dulu. Yang ini tingginya saya pilih huruf konten dulu. Untuk orientasinya saya akan membuat dia vertikal agar nanti saat memasukkan elemen akan tersusun secara vertikal. Android Orientation vertikal. Nah, sudah. Ini akan saya atur jaraknya di sini. Saya akan menyesuaikan dengan frame desainnya. Seperti ini. Ini perlu margin agar dia menggeser ke bawah. Saya akan menambahkan margin Android, margin yang top. Ini untuk margin di atas. Ini kita atur jaraknya 40 dp. Nah, ini sudah bergeser ke bawah. Ini saya sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Lalu di dalam linear layout ini saya akan menambahkan edit text yang berguna untuk input text. Saya akan panggil seperti ini, edit text seperti ini. Ini kita pilih yang match parent aja. Yang ini wrap content. Kita munculkan teksnya Android teks. Ini untuk ID barang, seperti ini. Ini di bawah ini butuh penutup linear layoutnya, akan saya tutup dulu. Nah, sudah. Nah, ini saya masukkan. Akan mengatur gaya teksnya. Untuk ketebalannya seperti ini. Android text size saya atur menjadi 20 dp. Akan saya bold juga. Android ini belum tanda petik. Android textile. Saya akan bold. Nah, itu sudah bold. Lalu untuk warnanya akan saya ganti menjadi ungu. Seperti ini. Codingnya Android text color.
Ini untuk mengganti warna, saya pilih yang ini, color purple 700. Nah, ini sudah berubah. Selanjutnya ini saya akan menambahkan edit text lagi untuk nama barang, harga, dan juga stok. Akan saya copy saja agar mempersingkat waktu. Seperti ini, saya copy saja. Berantakan. Jangan lupa kita ganti, nah, edit teksnya. ID barang, ini nama barang, ini harga, ini stok. Sudah menjadi ini tampilannya. Saya akan menambahkan margin agar terlihat lebih rapi. Di sini ini Android margin yang right, ini untuk yang kanan saya atur menjadi 20 dp. Nah, ini sudah agak menengah sedikit. Lalu untuk yang kiri juga, yang kiri Android left, nah yang ini left, saya atur menjadi 20 juga, 20 dp. Nah, ini akan saya terapkan untuk nama barang, harga, dan juga stoknya. Saya copy saja. Sudah. Ini agar rapi, saya akan merapikan posisi titik 2 nya dulu seperti ini. Nah, stoknya juga. Nah, sudah terlihat lebih rapi. Untuk di bawah sini saya akan menambahkan 2 button, yaitu button tambah dan juga button batal. Saya akan menambahkan layout dulu yang horizontal. Yang ini kan tadi saya atur vertikal. Nah, ini saya akan membuatnya menjadi horizontal, berjajar tombolnya, buttonnya. Kita panggil lagi linear layout. Ini kita match parent dulu. Dan ini beberapa konten. Sudah, kita akan atur menjadi horizontal. Orientasinya menjadi horizontal. Android orientation. Nah, ini yang horizontal. Sudah, kita tutup. Kita panggil penutup layoutnya dulu ini. Nah, sudah. Lalu kita akan menambahkan button. Kita panggil button ini. Widthnya saya coba 100 dulu, 100 dp. Belum kelihatan ini mana dia. Oh ya, ini belum saya atur di sini. Saya akan menariknya dulu. Nah, ini sudah terlihat seperti ini layoutnya yang horizontal.
Untuk height-nya saya pilih wrap konten dulu, tingginya. Nah, ini sudah muncul. Saya akan menambahkan teks pada buttonnya, Android text seperti ini, Android text. Ini button tambah. Nah, ini sudah muncul. Ini akan saya atur dulu agar dia bergeser ke atas. Ini saya bergeser ke atas. Lalu saya akan menambahkan button yang kedua, yaitu button batal. Button lebarnya 100 dp. Lalu baiknya kita bungkus saja wrap konten. Kita tambahkan teksnya, Android text batal. Nah, sudah. Di sini saya akan menambahkan margin agar dia jaraknya tidak terlalu menempel. Seperti ini, Android. Saya pilih margin yang kiri karena ini tombol batal. Saya atur menjadi 40, sudah cukup kayaknya. 40 sudah. Ini juga saya akan mengatur posisinya agar dia tidak menyamping ke kiri seperti ini. Saya aturnya di atas ini dengan menggunakan coding Gravity. Android Gravity ini center agar dia menengah, center horizontal. Nggak muncul deh. Gravity. Oh iya, ini kurungnya belum saya hapus. Nah, sudah menengah seperti ini tampilannya. Lalu pada frame di bawah ini saya akan menggunakannya untuk tabelnya. Kita geser di sini. Setelah linear layout, setelah penutup linear layout, saya akan menambahkan table layout. Nah, ini saya atur dulu. Untuk lebarnya ini saya pilih yang match pattern dulu agar dia menyesuaikan patternnya. Untuk tingginya saya akan wrap konten. Yang wrap ini dia akan menyesuaikan ukuran elemennya. Ini belum kelihatan, bentar, ini kayaknya. Nah, ini saya tarik dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita tarik ini dia akan menyesuaikan. Makanya tadi saya pilih yang wrap sama yang match parent dulu. Ini akan saya sesuaikan saja dengan menariknya seperti ini. Oh, ini butuh margin top kayaknya. Android. Layout
margin top, saya atur jaraknya menjadi 80 dp. Nah, ini dia bergeser ke bawah. Saya juga akan menambahkan padding yang horizontal. Nah, ini padding horizontal. Ini nanti dia akan mengatur jarak horizontalnya secara horizontal. Saya atur menjadi 30 dp. Saya akan menambahkan satu atribut lagi, Android stretch column. Nah, seperti ini sudah kelihatan. Ini kita kasih bintang saja. Nah, sudah. Lalu saya akan mengatur untuk header tabelnya. Kita panggil elemen table row. Nah, sini kita tambah teksnya, edit text. Biru kita tambah yang text view saja, text view. Nah, ini karena ini hanya untuk tampilan pada headernya, text view, kita tambah teksnya Android text. Ini untuk ID. Nah, dia belum kelihatan. Bentar, kita selesaikan dulu wordingnya. Android, saya akan mengatur teksnya. Ukuran teksnya ini 18. Mana sih? Saya akan buat Android textile. Saya pilih bold. Ini ada yang error kayaknya. Saya akan buat penutup dulu, coba penutup tabelnya. Tabel sebentar. Ini saya tambah penutupnya dulu. Ini belum muncul. Bentar. Nah, ini ternyata saya lupa menambahkan penutupnya. Ini juga bagian atas saya akan menambahkan penutupnya. Ini saya tambahkan penutup dulu agar tidak ada merah-merah. Saya tambahkan dulu penutupnya. Nah, seperti ini. Ini juga.
berkurang merah-merahnya. Ini juga butuh penutup. Nah, seperti ini merah-merahnya sudah hilang. Ini juga tadi karena belum ada penutup, teksnya tidak muncul di sini, ID-nya ini. Saya akan lanjutkan lagi untuk stylingnya. Saya ubah warnanya Android Scholar. Saya pilih yang ungu seperti tadi. Nah, ini sudah menjadi ungu. Saya akan menambahkan padding juga agar jaraknya teratur. Android padding. Saya atur menjadi 8 saja. Nah, seperti ini. Sudah jadi untuk ID-nya. Akan saya langsung copy saja agar mempercepat waktu untuk bagian nama barang, harga, dan juga stok. Nah, seperti itu. Ini ID-nya. Ini saya ganti menjadi nama barang. Ini untuk harga. Nah, sudah. Ini untuk stok. Sebentar, ini akan saya atur dulu. Nah, ini sudah saya atur. Tinggal saya geser-geser saja. Di sini saya akan menambahkan baris di bawahnya untuk isi dari tabelnya. Saya panggil table row lagi, elemen table row lagi. Nah, ini sudah muncul. Kita panggil teksnya, teks view Android teks, Android teks. Ini untuk isi dari ID-nya, misalnya B01. Nah, ini sudah kelihatan di sini. Dan saya akan mengatur gaya teksnya juga. Saya tambahkan padding agar jaraknya teratur. Android padding 8 dp. Lalu untuk warna teksnya akan saya ganti Android text color. Ini saya pilih yang purple, ini ungu lagi. Nah, ini dia sudah menjadi ungu. Selanjutnya saya akan mengisi untuk baris yang nama barang ini. Akan saya kopikan saja. Ini satu dulu. Saya kopas saja agar mempersingkat waktu. Nah, seperti ini sudah muncul. Ctrl V, Ctrl V. Terus untuk nama barangnya misalnya buku. Nah, tadi
Ini buku, harganya yang sebelah sini saya atur menjadi 10.000. Stoknya saya atur menjadi 15. Nah, seperti ini sudah berubah. Saya akan menambahkan baris-baris lagi di bawahnya. Saya copy saja ini. Nah, itu sudah bertambah. Misal yang ini pensil, ini kodenya juga saya ubah B02, harganya 100. Biru ini stoknya 100. Ini harganya. Yang baris ketiga ini misalnya lampu, kita ubah jadi BO3, kodenya namanya sebelah sini, harganya 20.000. Sudah seperti ini tampilannya. Sekarang kita akan mencobanya pada emulator untuk melihat seperti apa tampilannya di Android 11 nanti. Ini akan saya run saja di sebelah sini agar dia dijalankan di emulator. Akan saya klik run ini. Kita tunggu saja tampil bentuknya. Sebentar, projectnya belum tampil. Kita tunggu agak lama. Nah, seperti ini tampilannya. Ini bisa kita input teks ID G05. Nah, seperti ini. Tadi juga tabelnya sudah kelihatan tapi kepotong. Nah, mungkin seperti itu saja tutorial dari saya tentang cara membuat form UI, form data barang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.